Beralih ke berita dalam kota, pemirsa Pemprov DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengatakan bahwa terdapat 1.682 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di DKI Jakarta periode 2023. Korban kekerasan tersebut terdiri dari 665 anak perempuan, 286 anak laki-laki, dan 731 perempuan dewasa. Dengan begitu, masyarakat harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menjaga diri, anak-anak, dan rekan terdekat. Nah, menurut saya sih kalau dilihat dari sekarang kan banyak banget tuh kasus-kasus ya seperti itu, miris juga sih melihatnya gitu. Kenapa sih mesti harus ada kekerasan gitu? Kan kalau misalnya mungkin ada emosi atau apa bisa dicarakan dengan baik-baik. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, jadi itu tergantung dari orang tua mereka masing-masing. Nah, di zaman sekarang ini kebanyakan tuh anak-anak kan dikasih pergaulan bebas, terus main HP bebas, nggak terkontrol gitu loh. Jadi kalau menurut saya tuh sebagai orang tua jadi harus memperketat pergaulan anaknya sendiri. Jadi menurut saya kalau untuk kekerasan itu ya sebenarnya nggak boleh ya, karena segala sesuatu tuh seharusnya tidak perlu pakai kekerasan gitu. Jadi kayak apapun itu sebenarnya bisa dilakukan secara baik-baik aja tanpa melakukan kekerasan seperti itu. Menurut saya sih mungkin emosi yang kurang stabil dari pelakunya gitu. Mungkin tuntutan dalam kehidupannya entah itu ekonomi atau masalah keluarga gitu. Jadi ya emosinya agak distabilin aja lagi biar tidak terjadi seperti itu. Nah, ini dia penyebab terjadinya kekerasan itu dengan adanya orang tua lepas kontrol dan tidak memperhatikan anak sebagai mestinya. Jadi tuh kalau anak umpama dia pulang sekolah harus dicek apakah benar dia, dan tuh anak harus bergaul jangan sembarangan dan harus tahu diri lah sebagai anak bahwa di Jakarta ini hidup itu terlalu keras buat anak-anak zaman sekarang gitu. Ya biasanya kalau penyebab kekerasan tuh pertama karena orangnya udah terlalu emosional juga sih gitu. Terus biasanya kalau misalkannya kekerasan yang sering saya lihat, yang baru saya lihat juga itu karena kayak orangnya emang udah kayak mau buru-buru atau misalnya mau pergi kerja gitu, buru-buru udah terlampau emosi. Dia juga kadang dia melakukan kekerasan juga kayak ya udah kayak selewat aja tanpa ada kata maaf juga, seperti itu sih. Nah, untuk buat efek jerahnya sih mungkin harus dikenain sanksi yang setimpal ya agar tidak terjadi seperti itu lagi gitu, agar berkurang gitu masalah-masalah seperti ini. Oh, kalau saya emang kalau mau pelaku yang begitu emang jahat sekali kalau buat saya. Kalau perlu jangan, kalau cuma dihukum penjara dia tuh bakalan ngulang lagi karena emang itu udah kerjaan dia kan. Tapi kalau menurut saya yang begitu pantas tuh ya dihukum setimpal sama perbuatannya, kalau bisa hukum mati aja. Iya kalau misalkannya untuk pelakunya ya kalau kekerasan, kalau misalkannya emang kekerasan yang fatal banget ya sebaiknya sesuai aja sama hukum yang berlaku gitu ya, kayak ya sesuai aja sama undang-undang gitu. Kalau misalkannya melakukan kekerasan itu seperti apa gitu. Cuman kalau misalkannya kekerasannya kayak yang tadi nggak sengaja nyenggol atau kayak nggak sengaja kepukul ya sebaiknya minta maaf aja sih secara personal gitu. Jangan sampai ya pokoknya harus dipastikan juga orang yang terkena kekerasan itu kalau misalnya dalam kayak luka-luka sampai luka-luka kayak gitu ya pastikan dianya dirawatlah dengan baik seperti itu. Kalau misalnya buat hukum ya sesuai sama undang-undang yang berlaku aja sih seperti itu.